Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen BBLN, konsep perawat gabung, dan pencegahan infeksi pada bayi baru lahir atau BBL. Ini adalah bagan dari bayi baru lahir. Setidaknya bayi harus 7 bulan, itu normalnya. Cairan amnion yang jernih, bernafas dan menangis, tonus otot naik. Berikan kehangatan, posisikan dengan posisi yang baik, bersihkan jalan nafas, bila perlu keringkan, rangsang reposisi. Bagan alur manajemen bayi baru lahir. Persiapan, penilaian sebelum bayi lahir. Apakah kehamilan 7 bulan? Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mefonium? Segera setelah bayi baru lahir, apakah bayi menangis atau bernafas atau tidak, menggap-gegap, ngap-ngap? Apakah tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif? Manajemen bayi baru lahir. Bayi yang baru lahir harus beradaptasi dari yang bergantungan terhadap ibunya, kemudian menyesuaikan terhadap dunia luar. Bayi harus mendapat oksigen dari bernafas sendiri, mendapatkan nutrisi per oral untuk mempertahankan kadar gula, mengatur suhu tubuh, melawan setiap penyakit atau infeksi, di mana fungsi ini sebelum dilakukan oleh placenta. Bagian yang kedua, prinsip perawatan bayi baru lahir. Mempertahankan suhu tubuh normal, pemberian makan dan penata laksanaan, cairan, terapi oksigen, antibiotik, pencegahan infeksi, penggunaan darah secara klinis, imunisasi, pengkajian pertumbuhan komunikasi dan dukungan emosional, pemindahan dan rujukan, pemulangan dan tidak lanjut. Meresusitasi bayi yang bernafas, mengukur suhu tubuh bayi, mengambil sampel darah bayi, mengukur glukosa darahnya, memberikan injeksi, memasang selang intravena, mentransfusi darah, memasang selang lambung, melakukan fungsi lumbal, memberikan paraldehida rektal, dan drainase abses. Rawat gabung bayi baru lahir. Rawat gabung adalah suatu sistem perawatan ibu dan anak bersama-sama pada tempat yang berdekatan sehingga memungkinkan sewaktu-waktu. Setiap ada 2 jenis rawat gabung. A. RG, rawat gabung kontinu, bayi tetap berada di samping ibu selama 24 jam. Rawat gabung parsial, ibu dan bayi bersama-sama hanya dalam beberapa jam seharinya. Misalnya pagi bersama ibu, sementara malam hari dirawat di kamar bayi saat ibu dapat menyusui anaknya. A. Memberikan bantuan emosional, ibu dapat memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada bayi. 2. Memberikan kesempatan kepada ibu dan keluarga untuk mendapatkan pengalaman dalam merawat bayi. Penggunaan ASI agar bayi dapat sesegera mungkin mendapatkan kolostrum. Produksi ASI akan makin cepat dan banyak jika diberikan sesering mungkin. Pencegahan infeksi mencegah terjadinya infeksi silang. Pendidikan kesehatan dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan kesehatan pada ibu. Memberikan stimulasi mental dini, tumbuh kembang pada bayi. Pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Pencegahan infeksi bayi baru lahir, sebagian besar infeksi neonatal dini dapat dicegah dengan hygiene dan kebersihan yang baik selama persalinan. Perhatian khusus pada perawatan tali pusat. Perawatan mata, sebagian besar infeksi neonatal lanjut didapat di rumah sakit. Hal ini dapat dicegah dengan ASI eksklusif produser cuci tangan yang ketat bagi semua staf dan keluarga sebelum dan sesudah memegang bayi, tidak menggunakan air untuk pelembapan dalam inkubator. Pseudomonas akan mudah berkolonisasi. Atau hindari penggunaan inkubator, gunakan perawatan metode Salmonid. Sterilitas yang ketat untuk semua prosedur tindakan menyuntik yang bersih. Hentikan pemberian cairan intravena. Jika tidak diperlukan lagi, hindari transfusi darah yang tidak perlu. Nah, sekarang saya akan
menjelaskan melalui resum fisiologi bayi baru lahir di luar uterus. Adaptasi bayi baru lahir ke kehidupan luar uterus dan masa transisi. Bayi baru lahir harus beradaptasi dari yang bergantungan terhadap ibunya, kemudian menyesuaikan dengan dunia luar. Bayi harus mendapat oksigen dari bernafas sendiri, mendapatkan nutrisi peroral untuk mempertahankan kadar gula, mengatur suhu tubuh, melawan setiap penyakit atau infeksi di mana fungsi ini sebelumnya dilakukan oleh plasenta. Perubahan sistem pernapasan, dua faktor yang berperan pada rangsangan nafas pertama bayi. Yang pertama, hipoksia pada akhir pernapasan fisik lingkungan luar rahim yang merangsang pusat pernapasan di otak. Yang kedua, tekanan terhadap rongga dada yang terjadi karena kompresi paru-paru selama persalinan yang merangsang masuknya udara ke dalam paru-paru secara mekanis. Upaya pernapasan pertama seorang bayi berfungsi untuk mengeluarkan cairan paru-paru dan mengembangkan jaringan alveolus dalam paru-paru untuk pertama kali. Perubahan pada sistem peredaran darah. Setelah lahir, darah bayi harus melewati paru untuk mengambil oksigen dan mengantarkannya ke jaringan untuk membuat sirkulasi yang baik guna mendukung kehidupan luar rahim. Harus terjadi dua perubahan besar. Yang pertama, penutupan foramen oval pada atrium jantung. Yang kedua, penutupan ductus arteriosus antara arteri paru-paru dan aorta. Dua peristiwa yang mengubah tekanan dalam sistem pembuluh darah. Yang pertama, pada saat tali pusat dipotong, tekanan atrium kanan menurun karena berkurangnya aliran darah ke atrium kanan. Pernapasan pertama menurunkan resistensi pembuluh darah paru dan meningkatkan tekanan atrium kanan. Sistem pengaturan tubuh. Yang pertama, pengaturan suhu. Suhu dingin lingkungan luar menyebabkan air ketuban menguap melalui kulit sehingga mendinginkan darah bayi. Yang kedua, mekanisme kehilangan panas. Evaporasi yaitu penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh bayi sendiri karena setelah lahir tidak segera dikeringkan dan diselimuti. B. Konduksi, yaitu melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. C. Konveksi, yaitu pada saat bayi terpapar udara yang lebih dingin, misalnya melalui kipas angin, hembusan udara, atau pendingin ruangan. D. Radiasi, yaitu ketika bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah daripada suhu tubuh bayi. C. Metabolisme glukosa. 3. Metabolisme glukosa. Untuk memfungsikan otak, memerlukan glukosa dalam jumlah tertentu. Pada bayi baru lahir, glukosa darah akan turun dalam waktu cepat 1-2 jam. Koreksi penurunan kadar gula darah dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama melalui penggunaan ASI, cara kedua melalui penggunaan cadangan glukosa, cara ketiga melalui penggunaan glukosa dan sumber lain terutama lemak. 4. Perubahan sistem gastrointestinal, refleks guman, dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk pada saat lahir, sedangkan pada saat lahir bayi mulai menghisap dan menelan. 5. Perubahan sistem perubahan tubuh. Sistem imunisasi bayi baru lahir belum matang sehingga rentan terhadap infeksi kekebalan alami yang dimiliki bayi diantaranya. Yang pertama, pelindungan oleh kulit membran mukosa. Yang kedua, fungsi jaringan saluran nafas. Yang ketiga, pembentukan koloni mikroba oleh kulit dan usus 4. Yang keempat, pelindungan kimia oleh lingkungan asam lambung. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.